Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan keadaan sehat. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai klasifikasi media pembelajaran dengan anggota kelompok Egi Gilang Gulaha, Fauji Muhamdan, Nurlaila Fitri, dan Robi Muzaki. Klasifikasi media pembelajaran menurut Regeles. Poster ini berisi 5 klasifikasi media pembelajaran menurut Regeles. Berikut ini 5 klasifikasi tersebut, diantaranya 1. Media berbasis manusia yang bisa berupa guru, media iswara, tutor, instruktur, pelatih, dan sebagainya. 2. Media berbasis cetak yang bisa berupa buku teks, modul, LKS, poster, pamflet, brosur, dan sebagainya. 3. Media berbasis visual yang bisa berupa buku, gambar, grafik, foto, bagan, dan sebagainya. 4. Media berbasis audio visual yang bisa berupa video, film, televisi, dan sebagainya. 5. Media berbasis komputer bisa berupa web learning, PowerPoint, CD interaktif, internet, dan sebagainya. Tujuannya untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa teknologi, pendidikan, dan guru mengenai 5 klasifikasi media pembelajaran menurut Regeles. Klasifikasi media. Pengertian media masih sering dikacaukan dengan peralatan. Media atau bahan adalah perangkat lunak berisi pesan atau informasi pendidikan. Biasanya disajikan dengan menggunakan peralatan, sedangkan peralatan atau perangkat keras sendiri merupakan sarana untuk menampilkan pesan yang terkandung pada media tersebut. Kelompok media instruksional menurut Anderson 1976 yaitu yang pertama audio, meliputi pita audio, piringan audio, radio, rekaman siaran. Yang kedua cetak, yaitu buku teks terprogram, buku pegangan, buku tugas. Yang ketiga audio cetak, yaitu buku latihan dilengkapi kaset pita, gambar bahan dilengkapi dengan suara pita. Yang keempat proyek visual diam, seperti film bingkai, film rangkai suara. Yang kelima visual gerak, seperti film bisu dengan judul. Yang keenam visual gerak dengan audio, yaitu film suara video. Yang ketujuh benda, yaitu benda nyata model tiruan. Kedelapan manusia dan sumber lingkungan. Yang kesembilan proyek visual diam dengan audio, yaitu slide suara, film rangkaian suara. Yang kesepuluh komputer CAI. Seperti yang disebutkan saya tadi adalah salah satu pendapat tentang penggolongan media. 2. Klasifikasi sumber belajar. Adapun klasifikasi sumber belajar menurut Degeng dalam Azhar Arsad 2006 terdiri dari pesan, orang, bahan, alat, teknik, lingkungan atau latar. Pesan artinya pelajar atau informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data. Contoh, semua bidang studi atau mata pelajaran untuk pendidikan anak usia dini adalah semua kegiatan dapat mengembangkan semua aspek dan kecerdasan anak. Yang kedua, orang atau manusia. Artinya, manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan, tidak termasuk mereka yang menjalankan fungsi pengembangan dan pengolahan dan pengelolaan sumber belajar. Contohnya, guru pembina, guru pembimbing, tutor, pamong, murid, pemain, pembicara, tidak termasuk tim kurikulum, peneliti, produser, teknisi, dan lain-lain yang tidak langsung berinteraksi dengan siswa. Yang ketiga, bahan atau material. Artinya, sesuatu atau biasa disebut media atau software yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya. Contohnya, transparansi, slide, film, film strip, audio tape,
video, video tape, modul, majalah, bahan pengajaran terprogram, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada alat atau peralatan, artinya sesuatu atau biasa pula disebut hardware atau perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Contohnya proyektor, slide, film strip, OHV, LCD, video tape atau kaset recorder, pesawat televisi, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada teknik, artinya prosedur, rutin atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan, alat, orang, dan lingkungan untuk menyampaikan pesan. Contohnya pengajaran terprogram belajar mandiri, simulasi, kuliah ceramah, tanya jawab, dan lain-lain. Yang terakhir, lingkungan, artinya situasi sekitar di mana pesan diterima. Contohnya lingkungan sekolah, gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Karakteristik media dan sumber belajar di sekolah dasar. Yang pertama, media grafis. Media grafis termasuk media visual. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Grafis berfungsi menarik perhatian, memperjelas ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin dilupakan bila tidak digrafiskan. Yang pertama, gambar atau foto. Kelebihan dari media ini diantaranya dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, mengatasi keterbatasan pengamatan, dapat memperjelas suatu masalah, murah harganya, dan gampang didapatkan serta digunakan. Adapun kelemahannya yaitu hanya menekankan persepsi indera mata, harus autentik, sederhana, ukuran relatif atau menyesuaikan ruang, mengandung gerak atau perbuatan, dan lain-lain. Yang kedua, sketsa. Sketsa adalah gambar yang sederhana, draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Sketsa selain dapat memperjelas penyampaian pesan, menghindari verbalisme, menarik perhatian siswa, harganya pun tak perlu dipersoalkan sebab media ini dibuat langsung oleh guru. Yang ketiga, diagram. Sebagai suatu gambar sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol, diagram atau skema menggambarkan struktur dari objeknya secara garis besar, menunjukkan hubungan yang ada antar komponennya atau sifat-sifat proses yang terjadi. Yang keempat, bagan. Seperti halnya media grafis yang lain, fungsinya yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis. Yang kelima, grafik. Grafik adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, garis atau gambar. Grafik disusun berdasarkan prinsip-prinsip matematika dan menggunakan data-data komparatif. Yang kelima, kartun. Kartun sebagai salah satu bentuk komunikasi grafis adalah suatu gambar interpretatif yang menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan pesan secara cepat dan ringkas atau sikap terhadap orang, situasi, atau kejadian-kejadian tertentu. Yang selanjutnya, poster. Poster mampu mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku orang yang melihatnya. Poster dapat dibuat di atas kertas, kain, batang kayu, seng, dan semacamnya. Yang selanjutnya yaitu peta dan globe. Peta dan globe berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi. Kelebihan dari peta dan globe jika dipakai dalam kegiatan belajar mengajar diantaranya memungkinkan siswa mengerti posisi dari kesatuan politik, daerah, kepulauan, dan lain-lain, merangsang minat siswa terhadap penduduk dan pengaruh-pengaruh geografis, memungkinkan siswa memperoleh gambaran tentang imigrasi dan distribusi penduduk, tumbuh-tumbuhan, dan kehidupan hewan, serta bentuk bumi yang sebenarnya. Yang selanjutnya yaitu papan flanel. Papan flanel adalah media grafis yang efektif untuk menyajikan pesan-pesan tertentu kepada sasaran tertentu. Dan yang terakhir yaitu papan buletin. Berbeda dengan papan flanel, papan buletin ini tidak dilapisi kain flanel, tetapi langsung ditempel gambar-gambar atau tulisan-tulisan. Yang kedua, media pembelajaran 3 dimensi, terdiri dari model, benda asli atau objek, diorama, boneka,
dan topeng. Yang ketiga, media audio, terdiri dari radio dan laboratorium bahasa. Yang keempat yakni media proyeksi. Media proyeksi diam-diam mempunyai persamaan dengan media grafis, dalam arti menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Perbedaan yang jelas di antara mereka adalah bila pada media grafis dapat secara langsung berinteraksi dengan pesan media yang bersangkutan pada media proyeksi. Nah, di sini ada beberapa media yang bisa digunakan oleh sekolah dasar. Yang pertama ada media transparansi. Kelemahan media ini adalah lebih sehat dibandingkan papan tulis, sedangkan kelemahannya memerlukan peralatan khusus untuk memproyeksikannya. Yang kedua yakni film. Film dapat menggunakan teknik-teknik seperti warna, gerak lambat, animasi untuk menampilkan butir-butir tertentu. Dan film juga bisa menarik perhatian anak-anak. Film juga bisa mengatasi keterbatasan daya indera kita, dapat merangsang atau memotivasi kegiatan anak. Yang selanjutnya adalah televisi. Kelebihan dari televisi ini sifatnya langsung dan nyata, hampir semua mata pelajaran bisa di-TV-kan. Dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan guru dalam hal mengajar. Kelemahan TV adalah sifat komunikasinya hanya satu arah. Jika akan dimanfaatkan jadwal pelajaran sulit disesuaikan. Program di luar kontrol guru karena dikontrol oleh pihak televisi. Yang kelima yakni media teknologi komputer interaktif. Komputer untuk pembelajaran sering diistilahkan dengan pembelajaran berbasis komputer atau PBK, atau yang sering disebut dengan Computer Assisted Interaction atau CAI oleh Hick and Hype yang dikutip oleh CH Ismaniati 2001. Yang dimaksud dengan Computer Assisted Interaction atau CAI adalah a teaching process literally involving a computer in the presentation of instructional material in an interactive mode to private and control the individualist learning environment for each individual student. Atas definisi tersebut, pembelajaran berbasis komputer atau PBK menekankan siswa berhadapan dan berinteraksi langsung dengan komputer. Interaksi siswa dan komputer terjadi secara individual dan komputer memang memiliki kemampuan untuk itu. Sehingga apa yang dialami oleh siswa yang satu akan berbeda dengan apa yang dialami oleh siswa tersebut. Interaksi yang penting dan efektif dapat dilakukan antara guru dan siswa, yaitu interaksi yang mengarah pada terciptanya berbagai interaksi yang menuju pada terciptanya berbagai aktivitas. Interaktif seperti diskusi, tanya jawab, latihan, serta bimbingan. Metode pembelajaran seperti tersebut di atas dapat dikemas lebih menarik dan efektif dibanding dengan metode pembelajaran yang menempatkan siswa hanya diajar dan diberi tahu. Terima kasih.